Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai penerapan teorema Pitagoras pada bangun ruang. Langsung saja kepada contoh. Perhatikan gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H berikut. Jadi ada balok dengan panjang AB-nya 16 cm, BC 8 cm, kemudian CG 10 cm. Tentukan A. Panjang diagonal bidang AC, berarti berapa panjang diagonal bidang AC ini. Kemudian yang B. Panjang diagonal ruang AG, berarti diambil garis dari titik A ke titik G. Nah, ini yang disebut dengan diagonal ruang. Nah, berapa panjang diagonal ruangnya? Untuk bisa mengerjakan, mencari diagonal bidang AC maupun diagonal ruang AG, maka kita bisa menerapkan teorema Pitagoras dengan cara kita selidiki terlebih dahulu, bisakah teorema Pitagoras kita gunakan? Pada bagian manakah teorema Pitagoras kita gunakan untuk mendapatkan panjang diagonal bidang AC maupun panjang diagonal ruang AG? Yang pertama, kita jawab. Kita cari yang pertama panjang diagonal bidang AC. Panjang diagonal bidang AC ini berarti kita selidiki terlebih dahulu. Kalau dia bisa digunakan teorema Pitagoras itu memenuhi syarat harus ada segitiga siku-siku. Jika tidak ada segitiga siku-siku, maka teorema Pitagoras tidak bisa kita gunakan. Nah, sekarang kita selidiki bidang yang terdapat garis AC. Garis AC ini berada pada bidang alas ABCD. Jika kita bagi AC ini kita tulis garisnya, maka bidang ABCD ini terbagi dua sehingga terbentuklah dua segitiga di sana. Yang pertama segitiga ACD, yang ini yang pertama. Kemudian segitiga yang kedua adalah segitiga ABC. Karena bentuk bagian alas ABCD ini berbentuk persegi panjang, sehingga setiap sudut yang terbentuk membentuk 90 derajat. Artinya sudut B 90 derajat, sudut C keseluruhan 90 derajat, sudut D 90 derajat, dan sudut A juga keseluruhannya 90 derajat. Karena dia di sini kalau persegi panjang, maka seluruh sudutnya besarnya 90 derajat. Karena bagian alas dari balok ini berbentuk persegi panjang kemudian dibagi dua sehingga terbentuk dua segitiga, berarti bisa kita untuk mendapatkan panjang AC kita bisa gunakan segitiga yang pertama ACD, bisa juga kita gunakan segitiga yang kedua ABC. Nah, sekarang Ibu pilih saja yang segitiga ABC. Diperhatikan segitiga ABC. Jika kita perhatikan segitiga ABC, kita tulis lagi gambarnya. Berarti ini A, ini B, ini C. Siku-siku di B. Berarti siku-siku di sini panjang AB-nya 16 cm. Kemudian panjang BC 8 cm. Nah, sekarang kita cari panjang dari AC. Berarti untuk teorema Pitagoras itu adalah panjang kuadrat sisi miringnya dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Berarti untuk mendapatkan rumus dari Pitagoras di segitiga ABC, fokus kita ke sisi miring. Manakah sisi miring di segitiga ABC ini? Kalau kita lihat sisi miring itu selalu berada tepat di depan sudut 90 derajat. Nah, berarti di sini sudut 90 derajat siku-siku, berarti yang di depan sudut 90 derajat adalah garis AC. Sehingga garis AC disebutlah ini sisi miring
atau sisi terpanjang ataupun hipotenusanya. Berarti untuk rumus Pitagorasnya adalah panjang kuadrat sisi miring, berarti AC kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya, berarti AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. AB kuadrat, AB-nya tadi 16, berarti 16 di sini kita kuadratkan, ditambah dengan BC-nya 8 kuadrat. Sama dengan, berarti 16 dikuadratkan itu 16 dikali 16. Kita cari 16 dikali 16, 6 kali 6, 36. 6 dikali 1, 6, 6 ditambah 3, 9. 1 kali 6, 6, 1 kali 1, 1. 6, 9 ditambah 6, 5, sisip 1, 256. Berarti 16 dikuadratkan hasilnya 256. 8 dikali 8, 64. Berarti AC kuadrat sama dengan 256 ditambah 64. 6 tambah 4, 10. 10 berarti 6 ditambah 5 tambah 1, 12. Berarti 320. Karena yang di soal ditanya adalah panjang bidang AC, berarti kita cari AC-nya. Berarti untuk menghilangkan kuadratnya, maka kita akarkan yang di sebelahnya, berarti akar 320. Kita cari berapa akar 320 tersebut. Nah, cara mencari akar 320 bisa kita gunakan, mencarinya kita cari faktor primanya berapa. Kita cari, ini buram kita. 320 kita cari faktor primanya. Berarti kita bagi dengan 2 dulu. 320 bagi 2, 3 bagi 2, 1. 12 dibagi 2, 6, berarti 160. 160 masih bisa dibagi 2. Kita bagi 2 lagi, berarti dapat 80. 80 ternyata masih bisa dibagi 2. Berarti 80 dibagi 2 dapat 40. 40 masih bisa dibagi dengan 2. Berarti dapat 20. 20 dibagi 2 dapat 10. 10 masih bisa dibagi 2. Kita bagi 2 lagi dapat 5. 5 adalah bilangan prima, berarti berhenti kita mencarinya. Berarti faktor perkalian untuk mendapatkan 320 ada perkalian 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikali 5. Kita tulis, berarti AC akar 2-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali dengan 5. Berarti kita lihat perkalian angka kembarnya, berarti 2 dengan 2 kembar, ini kembar juga, ini kembar juga. Yang kembar kita kalikan, berarti 2 kali 2 4 dikali dengan 4 dikali dengan 4 dikali dengan 5. Berarti AC-nya kita pisah satu-satu. Kalau sudah lancar bisa langsung ke bawah. Ini Ibu tuliskan proses mencarinya. Berarti ini kita pisah akar 4 dikali akar 4 dikali akar 4 dikali dengan akar 5. Kita pisah satu-satu ini. Berarti AC akar dari 4 kan 2. Karena 2 dikali 2 kan 4. 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti akar 4 adalah 2. Ini akar 4 2. Akar 4 2 dikali akar 4 2. Dikali akar 5 ada enggak? Kalau akar 5 itu tidak ada bilangan bulat yang dikalikan dengan bilangan bulat lagi menghasilkan akar 5. Berarti karena akar 5 ini, karena tidak ada dua bilangan bulat jika dikalikan menghasilkan 5, maka akar 5 tetap kita tulis akar 5. Berarti AC-nya berapa? 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali akar 5, 8 akar 5. Apa satuannya? Sentimeter. Berarti inilah panjang dari si AC. Ini panjang dari AC. Kemudian berikutnya kita cari lagi di soal menanyakan berapa panjang diagonal ruang AG. Berarti langkah berikutnya kita cari berapa panjang diagonal ruang AG.
Kita garis dulu yang mana AG-nya. Berarti dari titik A ke G. Nah, itu yang disebut dengan diagonal ruang dari AG. Dia panjang diagonal ruang AG, berarti AG-nya adalah yang ini. Nah, bagaimana kita mencari diagonal AG? Nah, sekarang kita selidiki dulu, bisa nggak Pitagoras kita gunakan untuk mencari panjang AG? Berarti untuk bisa digunakan Pitagoras, kita cari tahu ada nggak segitiga siku-siku yang bisa memenuhi supaya kita bisa menggunakan teorema Pitagoras untuk mencari panjang AG. Nah, ternyata ada. Kalau kita lihat, garis AG ini ketemunya di garis GC atau CG. Kemudian C ini terhubung lagi dengan A. Berarti untuk mendapatkan panjang AG ini bisa kita gunakan segitiga ACG. Segitiga ACG ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan panjang AG. Nah, sekarang segitiga ACG, adakah sudut siku-siku di segitiga ACG? Ada. Di manakah siku-sikunya? Nah, di sini siku-sikunya. Di sudut C. Karena sudut C ini kan ini menjadi tinggi dari si balok. Nah, CB atau BC ini adalah lebarnya. Berarti sudut yang menyatakan tinggi atau tiang dari sebuah bangunan dengan bagian alasnya, berarti sudut yang terbentuk di sini adalah sudut 90 derajat tegak lurus. Berarti di sini bisa kita gunakan teorema Pitagoras untuk mendapatkan panjang dari si AG. Berarti kita tulis gambarnya. Perhatikan segitiga. Kita lihat lagi segitiga ACG. Segitiga ACG. Berarti kita tulis gambarnya dulu. Kita lukis gambarnya. Nah, berarti di sini C. Kita lihat ya. ACG berarti C di sini, G ini A. C A ini G. Berapa panjang AC? Panjang AC berapa? Nih. Panjang AC adalah 8 akar 5. Ini 8 akar 5 tadi. 8 akar 5 cm. Kemudian panjang CG berapa? Kita lihat lagi. Panjang CG 10 cm. Berarti ini 10 cm. Nah, berapa panjang AG? Berarti untuk mendapatkan panjang AG, berarti karena di sini sudut siku-siku, berarti yang di depan sudut siku-siku ini merupakan sisi miringnya. Berarti sisi miringnya adalah sisi AG atau panjang garis AG. Berarti AG ini merupakan sisi miring. Nah, untuk teorema Pitagoras itu kan rumusnya panjang kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Jadi, sisi miring dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Mana sisi miring? AG, berarti rumusnya menjadi AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. Jadi memudahkan untuk menghafal rumus Pitagoras itu, tentukan terlebih dahulu yang mana menjadi sisi miring. Sisi miring itu selalu berada di depan sudut 90 derajat. Berarti rumusnya kan sisi miring dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Nah, berarti karena AG sisi miring, berarti sisi miring dikuadratkan, AG dikuadratkan sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AG itu yang ditanya. AC berapa? 8 akar 5. Diperoleh dari ini tadi ya. 8 akar 5 dikuadratkan ditambah dengan CG-nya 10 kuadrat.
Berarti kalau ini 10 kuadrat, berarti 8 akar 5 dikuadratkan itu sama dengan 8 akar 5 dikuadratkan itu sama dengan 8 akar 5 dikali 8 akar 5. 8 dikali 8, 64. Dikali lagi akar 5 dikali akar 5, 5. Jadi untuk perkalian akar yang ada bilangan seperti ini berarti tinggal dikalikan bilangan di luar akar dikali dengan bilangan di luar akar, berarti 8 dikali 8, 64. Kemudian bilangan di dalam akar dikali dengan bilangan di dalam akar. Akar 5 dikali akar 5 hasilnya 5. Kenapa? Akar 5 dikali akar 5 itu kan akar 25. Akar 25 kan 5. Makanya 5 di sini. 64 dikali 5. 5 dikali 4, 20. Berarti ini 320. Kita tulis di sini 320 ditambah 10 dikali 10, 100. Berarti AG dikuadratkan sama dengan 320 ditambah 100, 420. Nah, yang disoalkan ditanya diagonal ruang dari AG. Berarti AG supaya kuadrat ini hilang, berarti kita akarkan 420. Nah, berapa akar 420? Kita cari. Berarti kita cari di sini faktor prima dari 420. Memudahkan kita mencari bilangan berapakah yang dikalikan dengan bilang lain menghasilkan 420. Berarti di sini 420 dibagi dengan 2, 4 bagi 2, 2, 2 bagi 2, 210. 210 dibagi 2 masih bisa. 21, ini 2 bagi 21 berarti 105. 105 dibagi 2 nggak bisa lagi. Sekarang kita bagi 3, 105 dibagi 3. Ini 3 kali 3, 9, 15 bagi 3, 5. Dapat 5. Nah, kemudian 35 masih bisakah dibagi 3? Enggak. Kalau tidak bisa dibagi 3, kita bagi dengan 5 lagi. Karena faktor prima itu kan dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, 35 bagi 5 dapat 7. Berarti 7 karena udah bilangan prima, berarti sampai sini kita mencarinya. Berarti akar dari 420 itu 2 dikali 2, dikali 3, dikali 5, dikali dengan 7. Berarti ini AG sama dengan yang akar kembar, yang bilangan kembar kita kalikan, yang kembar 2 kita kalikan bilangannya. Berarti ini 2 kali 2, 4, dikali 3, dikali 5, dikali 7. Kita pisah satu-satu, berarti AG sama dengan akar 4 dikali akar 3, dikali akar 5 dikali dengan akar 7. Berarti ini akar 4 kan 2. Akar 3 nggak ada. Akar 5 juga nggak ada. Akar 7 juga nggak ada. Berarti yang tidak ada akarnya bisa dikeluarkan ini kita kalikan saja. Berarti 3 dikali 5, 15. 15 dikali 7. 7 dikali 5, 35. 7 dikali 1, 7, 7 tambah 3, 10. Berarti ini akar 105. Berarti AG panjangnya adalah 2 dikali akar 105, 2 akar 105 cm. Nah, inilah panjang dari AG. Sekian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.